Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali to my channel Mang Ujang. Kali ini saya lagi berada di daerah mana ini ya? Daerah Cikampek, Kabupaten Kerawang. Kebetulan narasumber kali ini dia adalah seorang ibu rumah tangga, guys. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bincang-bincang, katanya banyak pengalaman tentang mistis ataupun horor ya. Langsung aja saya kenalin, maksudnya perkenalkan dengan Teteh ya. Nanti panggil saya Mang Ujang aja ya. Jadi agak ledok gitu. Kalau Mang Ujang biasanya kan di Sunda itu harusnya tuh enggak Jawa, tapi saya Jawa, cuma ledoknya aja. Dengan Teteh atau Kakak siapa ini? Tidak apa-apa, nama panggilan aja. Nama panggilannya siapa? Nama ya. Ayu. Namanya Ayu. Berarti Kak Ayu. Kak Ayu. Kebetulan ya, satu emang lagi lagi berada di daerah Kerawang ya. Di sini emang banyaklah hal-hal yang janggal, yang tidak enak untuk dibincangkan. Cuman emang Kak Ayu ini punya story, punya pengalaman tentang dunia mistis. Mungkin ada beberapa tema ya, mungkin nanti sama Kak Ayu dijelasin bahwa pernah mengalami hal-hal yang tidak logis lah kayak gitu. Boleh diceritain pengalaman yang pernah terjadi, Kak Ayu? Jadi ini pengalaman saudara dekat banget gitu. Dia cerita dia ngalamin ini sejak dia waktu kelas 1 SMP. Oh, dari kecil. Ini campur aduk ya, bentar ya. Jadi di sini emang suasananya tuh kampung, pemukiman. Jadi kita ada suara-suara alam itu enggak apa-apa lah, boleh aja. Ya, boleh dilanjut. Jadi itu temen, maksudnya saudara. Oh, tapi kayak sahabat lah, jadi apa jadi curhat. udah kental, teman kental gitu. Tapi sempat curhat tentang horor. Nah, pada waktu SMP, kelas 1 SMP berarti sekitar umur berapa ya? Umur 12-13 ya, 12-13 tahun. Itu masih tapi temen sahabatnya itu perempuan. Iya, perempuan. Lagi perempuan, guys. Itu gimana ceritanya gitu? Jadi waktu itu dia umur segitu tuh belum balik lah, belum haid gitu. Oh belum iya. haid. Nah, terus dia tuh cerita lagi tidur siang, dia tuh kayak kena rep-rep. Cuman rep-repnya tuh lama gitu. Terus di dalam itunya tuh rep-repnya tuh dia tuh kayak di seturi, kayak makhluk dia berbulu tinggi, terus ada taringnya sini. Sampai merinding, guys. Itu siang. Iya, tidur siang. Tapi di posisi di rumah emang nggak ada orang. Oh, gitu. pas di rumah tuh udah ada siapa-siapa. Iya. Waduh, itu didatangi. Maksudnya didatangi sesosok kayak gitu. Iya, langsung dia tuh kayak dipaksa gitu, kayak orang seolah-olah diperkosa gitu. Nah, pas udahlah dia bisa bangun, pas bangun tuh ke kamar mandi, langsung pipis. Pas pipis tuh di celananya tuh dia kira haid, ada darahnya, tapi cuman ya segitu doang gitu. Terus dia bilang ke ibunya, ibu aku haid gitu kan. Ya udah gitu, beli pembalut gitu. Pas beli pembalut haid itu cuma udah itu tok gitu. Pas di pembalut tuh pas besoknya, jangankan besok itu, beberapa jam kemudian tuh udah nggak ada lagi darahnya, cuma itu doang. Terus dia pas haid lagi pas dia kelas 2 SMP. Jadi cuma 1 hari itu doang. Sebenarnya itu sih, maksudnya lebih ke pribadi ya, berhubung emang Teteh atau Kak Ayu ini sahabat dekat, jadi sesama sahabat kan biasanya suka curhat lebih jauh itu tentang pribadi, apalagi ini kan baru menginjak masa puber SMP lah gitu kan, sekolah pertama, maksudnya tahap pertama gitu kan. Di situ sampai cerita benar-benar detail ya. Iya. Sebenarnya gini ya, Mang Ujang, dia tuh pengen cerita kayak sharing itu, cuman dia kayak malu gitu. Berarti kayak nganggep itu aib bukan sih gitu. Cuman dia pengen cari solusi gitu, pengen ngobatin, soalnya sampai
sampai udah dia berumah tangga pun sosok itu masih suka ganggu gitu, suka muncul. Jadi gini guys, saya juga pernah dengar cerita nih Teh, Teteh kalau mau kakak bebas lah ya, boleh kan? Jadi pernah ya satu tetangga sih, tepatnya mah tetangga, dia juga sampai istilahnya sampai bunting loh sama makhluk, tepatnya seperti apa ya, tadi berbulu ya gede, hitam, ya mungkin jenisnya seperti genderuwo gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah berarti itu tanpa disadari, satu dipaksa oleh sesosok makhluk itu ya teman Teteh itu. Terus setelah itu ya dikiranya tuh menstruasi, keluar darah dari ya itulah gitu kan, untuk masa itu reproduksi perempuan lah gitu kan. Ya dikiranya beliau balut terus, dan beberapa jam itu udah seperti pada umumnya menstruasi kayak gitu ya. Iya, cuma satu kali itu doang gitu. Jadi sampai apa namanya, mungkin itu sampai benar-benar kontak fisik guys, benar-benar kontak fisik dari beberapa kejadian. Mungkin itu pengalaman yang pertamanya pada waktu SMP ya, pengalaman pertama waktu SMP. Terus di sana itu benar-benar kontak fisik ya. Kalau setahu saya tuh makhluk goib itu tak kasat mata dan nggak bisa nggak bisa disentuh kayak gitu lah. Ini sampai mengeluarkan sesuatu ya udahlah kayak gitu, kayak kasarnya gini ya, maaf ya, kayak diperawanin gitu, bener atau enggaknya nggak tahu. Itu jadi bikin apa ya, waduh, bikin kok bisa ya kayak gitu. Maksudnya saya juga mungkin nggak tahu lah, mungkin ada teman-teman ataupun saudara yang benar-benar lebih tahu atau punya pengalaman seperti ini. Mungkin itu yang jadi masalahnya sampai selesai sekolah, terus bahkan sampai rumah tangga itu tetap dibayangin. Bahkan pernah jadi dia kayak nyerupai sosok suaminya gitu. Pernah. Jadi itu gimana? Contoh ketika tidur bareng kah atau emang gimana gitu? Jadi gini, nah sebelum ke nyerupai suaminya ya, jadi dia setelah itu tuh kayak punya kayak apa ya, bisa lihat gitu di sekitarnya ada apa gitu. Dulu waktu masih baru-baru. Oh, si temen Teteh tuh dia tuh kayak indigo kayak gitu atau gimana? Tapi enggak semua, cuma beberapa doang gitu yang nunjukin. Kayak pernah katanya dia gini, lagi sekolah kan, masih SMP itu, ceritanya dia habis jajan dari kantin tuh pas pulang bawa ciki-ciki tuh kayak ada anak-anak kecil gitu, minta dong, enggak gitu kata si teman aku tuh, enggak, kamu beli aja gitu. Pas ya udah kamu pelit katanya, di kayak ditendang gitu, kayak sampai teman tuh jatuh. Sama si yang iya. Nah dari itu terus dia bisa kayak lihat orang, nih orang kayaknya bakalan kecelakaan deh bentar lagi di depan gitu, kayak tabrak lari. Beneran jarak 5 menit dia iya. Tapi itu dulu katanya, sekarang udah enggak. Jadi itu mungkin ada satu kelebihan khusus ya kita sebagai manusia, karena Allah menciptakan manusia tuh punya kelebihan masing-masing kan kayak gitu. Jadi mungkin si temen Ayu tuh, jadi dia tuh tadi jajan lah, cemilan kayak anak sekolah lah gitu kan, maksudnya diminta tapi udah dikasih lalu ditendang sampai jatuh. Ya logis aja guys, masa anak kecil nendang sampai kayak orang dewasa gitu kan. Nah ditambah tadi sampai sempat si sosok itu tuh mewujudkan sebagai seorang suami gitu kan. Itu kejadiannya pas tidur atau enggak? Jadi suaminya itu kan kalau kerja tuh berangkat tuh jam 4 subuh. Oh, pagi. Iya, pokoknya sebelum azan subuh lah. Iya. Dia berangkat kerja gitu. Berangkat tuh suaminya, pas suaminya berangkat biasa mainan HP gitu kan. Iya. Padahal katanya nggak tidur loh gitu. Itu terus bisa maksudnya sempat sempat ditanya kepada orang bisa, orang pintar kayak gitu. Iya, sempat di Rukiah udah sama orang itu teman-temannya di Rukiah. Iya di Rukiah udah. Terus
sama orang yang pintar juga udah gitu, cuman nggak ada yang mempan. Oh, jadi sempat sama orang tokoh spiritual lah kayak gitu, sempat dijampe kayak Pak Dukun lah atau sama ustadz Sama gitu kan, Ustaznya. sama ustadz sama dukun, nggak tahu lah itu mungkin juga teman-teman yang lebih tahu. Sempat di Rukiah juga sempat, tapi itu masih ada sosoknya. Ada, Jadi masih ada, jadi gak ada yang mempan gitu. nggak hilang gitu kan, Nggak maksudnya hilang. oh iya nggak mempan gitu kan, berarti itu bandel guys. Jadi sosok itu bandel biasanya, susah untuk diharu-haru jenazah orang Sunda mungkin. Itu terus setelah itu berarti itu sampai rumah tangga, sampai punya anak, Iya. sampai punya anak, tapi tetap masih ada Masih. gangguan. Pokoknya dia munculnya tuh tiap suaminya nggak ada. Jadi hadirnya tuh setiap suaminya kerja, Iya. terus dia hadir. Tapi Mau pas siang mau malam pasti itu ada. siang ada. Pasti yang ada. Waduh, siang juga. Loh, kok saya tuh kadang bingung guys, kok bisa ya? Itu kan goib, goib. Kok bisa? Maksudnya kok siang hari gitu kan? Siang bolong ada makhluk gitu kan? Kelihatan. Ya mungkin nggak di luar ya. Iya. Maksudnya nggak di luar, di luaran mungkin di dalam gitu kan? Atau di dalam. Terus itu sering berkontak fisik atau gimana? Pokoknya dia tiap kali muncul tuh kan temen tuh tadinya kan suka nyanting. Jadi Iya. kayak kalau muncul pasti langsung cium leher, gitu. Cium ke leher gitu. Itu kata teman itu kerasa, Iya kerasa. jelas banget kayak seperti sama manusia nih. Iya. Maksudnya lah kok ternyata mungkin alam goib juga sama ya, ada drakornya gitu kan, ada kisah cintanya gitu kan, suka-suka lope. Nah itu di situ setelah apa namanya kayak dibelai-belai gitu ya, Iya. dibelainya tiba-tiba ada di belakang apa namanya kan tadi tidurnya kan suka mimpi, Iya. maksudnya tiba-tiba itu ada di belakang gitu. Iya, ada di belakang ntar dia nyiumin leher katanya gitu. Terus meluk gitu. Ini udah senonoh banget, asusila ini ada tapi nggak tahu ini maksudnya pasalnya pasal apa tentang goib guys, nggak tahu itu. Jadi walaupun emang ekstrim banget sih sebenarnya, ekstrim banget maksudnya horor gitu, kok bisa goib. Tadi juga sampai di apa namanya udah datang ke orang pinter tapi tetap sama aja nggak ngaruh gitu kan. Makanya kita sebagai manusia tuh emang harus sering wajib ingat selalu terhadap pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apa namanya, tidak boleh kita sampai lupa gitu kan. Ya mungkin bukan tidak percaya tentang masalah keimanan gitu kan. Itu terus itu berlanjut sampai punya anak, sampai apa namanya, sampai beberapa tahun. Terus kok itu sampai sekarang itu masih Dia sampai sekarang masih, cuman udah nggak pernah berani nunjukin wujudnya gitu. Cuman hawanya tuh ada. berarti Katanya si gitu. teman-teman itu bisa merasakan bahwa ini hawa sosok itu yang sering mengganggu itu ada, Iya. tapi tidak mengganggu. Iya, Terus sekarang mengganggu, nggak iya. ada kontak fisik lagi berarti. Iya. Oh, berarti sampai sekarang itu ada tapi tidak mengganggu. Mungkin itu dengan sendirinya atau emang ada sesuatu yang membantu atau gimana gitu. Ngerti ya, cuman dulu tuh dia tuh pernah pulang dulu gitu ke rumah orang tuanya gitu. Agak lama pulangnya, nah dari situ udah nggak ada lagi. Oh, Terus berat. udah nggak tinggal di tempat yang dulu lagi. Bisa jadi guys, mungkin geser tempat itu kan ada istilah orang Jawa ya. Kalau kita kan ada hitung-hitungan paririmbun lah kayak gitu. Kita tuh harus diem di sini atau geser dikit ke depan kayak simpen gerobak atau apalah. Itu bisa merubah posisi, termasuk posisi rezeki katanya. Paririmbun. Mungkin ini kalau cerita teman kata itu pulang dan lama kemudian pindah lokasi itu jauh nggak dari satu tempat itu? Lumayan. Oh, berarti sebelumnya di sini pindah ke Pulang dulu ke orang tuanya. pulang terus balik lagi dan pindah lokasi, Iya. lokasi rumah lah Iya. gitu. Berarti pindah lokasi rumah langsung total itu udah pernah diganggu lagi? Udah pernah.
Tidak pernah. Oh, berarti itu bisa jadi ya, mungkin ya, tidak tahu lah. Itu sumbernya atau sumber dari mungkin ada sesuatu di belakang teman teteh atau dari satu perjanjian atau apa, tidak tahu. Apa emang itu makhluk jahil atau emang benar-benar itu diemnya di rumah yang sebelumnya dia tempatin gitu kan. Ini rumah saya, setahu saya ini istri saya, mungkin menurut pemikiran si makhluk gaib itu seperti itu guys. Tapi alhamdulillahnya ketika pindah lokasi dan si sosok itu tidak pernah lagi melakukan apa-apa gitu. Iya. Enggak, sampai sekarang bukannya udah. Ya alhamdulillah, berarti itu mungkin ada penyebab yang lebih tepatnya dia tuh emang di situ tempatnya mungkin Iya. gitu kan, dan pindah tempat ya mungkin ada dorongan juga dari pas tadi kan sempat pulang Iya. sempat pulang ke rumah orang tua gitu kan. Itu masih satu kabupaten, masih satu kabupaten di Kerawang lah, tepatnya di daerah Kerawang. Dan pas ketika balik lagi terus pindah rumah dan aman guys. Nah, seperti itu hanya terus setelah itu berarti sekarang baik-baik saja ya? Iya, alhamdulillah. Walaupun memang atau merasakan itu masih ada ya. Kalau kayak Hawa gitu, kalau ada kayak dia gitu di sekitar kita, iya ada. Cuman kayak gak berani ngedeket gitu. Kalau Kayak sekarang ada perisai atau Iya. benteng kayak gitu ya. Oh berarti alhamdulillah. Nah, jadi gitu guys, mungkin ada sesuatu yang membantu atau emang pindah lokasi dan itu rumah kediamannya dan pindah, kita nggak ganggu lagi. Maksudnya temen si teh pindah lagi gitu kan, maksudnya pindah gitu, jadi nggak nggak ganggu. Alhamdulillah sekarang nyaman gitu Iya. kan. Alhamdulillah nyaman. Ya mungkin itu ya teh bincang-bincang tentang horor. Pokoknya terima kasih banget teteh udah mau standby di channelnya Mang Ujang. Pokoknya mudah-mudahan teteh sehat selalu dan temennya juga atau keluarganya juga sehat selalu, sukses selalu dan dimudahkan dalam segala hal dan termasuk rezeki juga gitu kan. Pokoknya saya Mang Ujang pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenan atau tidak enak atau kata-kata istilahnya sok tahu lu atau apalah gitu kan. Ya mohon maaf, namanya kita manusia, tempatnya salah guys. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan share. Apalagi yang sudah subscribe, semoga sehat selalu, sukses selalu. Dan satu lagi buat yang belum umroh, semoga cepat umroh. Dan yang sudah umroh, semoga cepat naik haji, amin. Dan satu lagi, pokoknya banyak satu laginya guys. Mudah-mudahan yang banyak utang nih, utangnya banyak banget, semoga cepat lunas. Tak doain kita bareng, tak doain sama teman-teman bareng, kita semoga cepat lunas utang semuanya, dadas guys. Pokoknya kita tutup pamit undur diri dari saya Mang Ujang dan siapa? Teh Ayu gitu. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.